Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah Anda percaya soal mistik? Apakah Anda percaya urusan mistik ini campur tangan dalam kehidupan politik Indonesia? Kalau percaya, atau kalaupun tidak percaya tapi tertarik, mungkin Anda sebaiknya menyaksikan sebuah podcast di Forum Keadilan TV yang ditayangkan pada 19 Mei yang lalu. Judulnya bombastis. Guru spiritual Jokowi bilang, Jokowi hidangkan bebek dan soto agar Prabowo manut. Isinya tentu saja adalah kisah-kisah mistis soal Jokowi. Tapi bagi saya menarik untuk menyaksikannya untuk mengenal bagaimana kubu anti Jokowi terus melakukan kampanye delegitimasi untuk menyingkirkan Jokowi. Mereka kan sudah gagal dengan menggunakan serangan-serangan empiris. Kini mereka mulai masuk ke alam mistis. Dalam podcast kali ini yang menjadi narasumber adalah Sri Eko Sriyanto Galgendu, seorang yang disebut sebagai mantan penasihat spiritual Presiden Joko Widodo. Ia berbicara seperti seseorang yang pernah berada sangat dekat dengan lingkar kekuasaan. Apakah benar dia adalah mantan penasihat spiritual Jokowi? Ya saya nggak tahu. Tapi dia mengaku mendampingi Jokowi sejak sebelum menjadi wali kota Solo hingga menjadi presiden. Di awal podcast dia sudah mengatakan dia meninggalkan Jokowi setelah dia memperoleh informasi bahwa Jokowi berambisi menjadi presiden selama 3 periode. Dari mana dia dapat informasi itu? Sama sekali nggak jelas. Tapi saya memang menangkap kesan bahwa Mas Eko ini diundang untuk mengungkapkan sisi gelap Jokowi. Pertanyaannya, layakkah Mas Eko dipercaya? Saya sendiri percaya pada kekuatan-kekuatan supranatural, tapi saya bukan orang yang biasa berurusan dengan hal-hal mistis. Masalahnya, di Indonesia ini kadang kita tidak cukup hanya memahami politik secara rasional, menganalisis survei atau elektabilitas dengan menggunakan akal sehat. Kita juga harus memahami satu hal yang sangat tua, sangat kuat, dan terus hidup sampai hari ini. Kita harus sadar bahwa banyak masyarakat Indonesia yang masih percaya soal wangsit, tanda-tanda alam, energi spiritual, bahkan takdir kekuasaan. Kita lihat saja video Mas Eko ini. Jumlah penontonnya mencapai 216.000 orang dalam 2 hari penayangan, menjadikannya salah satu video dengan penonton terbanyak selama sepekan terakhir. Artinya ada banyak yang tertarik untuk menontonnya, termasuk saya. Bisa jadi memang juga karena di judul terpampang jelas serangan ke Jokowi. Tapi video-video forum keadilan yang lain pun kan lazim bernada yang sama. Jadi kalau capaian jumlah penontonnya sedemikian signifikan, saya duga ya karena memang masih banyak penonton yang menyukai mistik. Dan kalau Anda percaya pada hal-hal supranatural, Anda memang akan mudah terkesan dengan penjelasan Mas Eko. Dia sama sekali nggak bicara seperti analis politik modern. Dia tidak bicara berdasarkan data statistik. Dia nggak bicara berdasarkan dokumen resmi. Dia nggak menunjukkan bukti-bukti konkret. Sebaliknya, dia berbicara menggunakan bahasa simbol, bahasa pertanda, bahasa spiritual. Dia misalnya mengatakan bahwa pemimpin dipilih bukan hanya oleh rakyat, tapi juga oleh bumi dan alam semesta. Dia juga menafsirkan makanan bebek dan soto sebagai simbol politik pengikatan loyalitas. Ketika Prabowo bertemu Jokowi, kata Mas Eko, Jokowi menghidangkan soto. Soto adalah simbol nilai, diikat dan ditusuk supaya manut terhadap apa yang kemudian dilakukan Jokowi. Mas Eko juga mengkritik pilihan Jokowi memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Menurutnya, Jokowi tidak memahami sejarah ketika memindahkan ibu kota. Jokowi tidak menghormati leluhur pemimpin bangsa. Menurut Mas Eko, ibu kota sejak dulu kan berada di Jawa, karena dalam sejarah Nusantara, pusat kekuatan pemersatu kerajaan memang selalu dominan di Jawa. Yang menarik juga, Mas Eko menggambarkan Jokowi melakukan operasi kodok. Kodok punya perilaku menjulurkan lidah yang lengket dan cepat memangsa korban. Kodok juga berpindah dengan melompat sambil bersuara. Itu, kata Mas Eko, adalah simbol menciptakan kegaduhan dan manajemen konflik. Kodok pun hidup di dua alam, artinya agen ganda. Ada sejumlah contoh lain yang dipaparkan Mas Eko. Bagi masyarakat modern, ini mungkin terdengar aneh atau bahkan tidak masuk akal. Tapi justru disinilah kekuatan narasinya. Ia sedang berbicara dalam bahasa budaya politik Jawa dan Nusantara. Dan jujur saja, bahasa semacam ini masih sangat kuat di Indonesia. Dalam sejarah politik Jawa, kekuasaan memang tidak pernah dipahami semata-mata sebagai hasil pemilu atau kekuatan militer. Kekuasaan dipandang memiliki unsur kosmis.
Ada konsep wahyu kekuasaan, ada keyakinan bahwa seorang pemimpin besar memiliki pulung alias berkah atau wahyu yang datang dari langit. Ada kepercayaan bahwa alam memberi tanda-tanda. Karena itu dalam budaya politik lama, seorang raja tidak hanya harus kuat secara politik, ia juga harus dianggap memiliki legitimasi spiritual. Sebagian elit politik kita masih sangat mempercayai itu. Tak jarang saya dengar elit politik Indonesia yang masih pergi ke tempat-tempat keramat menjelang pemilu. Gunung, keris, hari baik, weton masih dipercaya sebagian elit kita. Bisa dibilang di balik demokrasi elektoral Indonesia masih hidup lapisan budaya politik tradisional. Presiden-presiden kita sendiri sebagian dikenal sangat percaya pada alam supranatural ini. Analisis kekuasaan mistis Presiden Soeharto dulu banyak dilakukan pengamat politik Indonesia. Sampai sekarang pun saya dengar mantan Presiden Megawati masih melakukan komunikasi dengan ayahnya, mendiang Soekarno. Keputusan-keputusan penting seperti siapa menduduki posisi apa atau kebijakan apa yang harus diambil sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi semacam itu. Tapi saya harus buru-buru mengatakan ya, saya tidak ingin nampak sebagai orang modern yang dengan arogan melecehkan begitu saja kepercayaan tradisional. Saya tidak menganggap hal-hal supranatural dan spiritual itu buruk dan bodoh. Hanya saja, terus terang, kita akan sulit sekali berpolitik atas dasar landasan itu. Kita akan mengalami persoalan besar ketika kritik politik misalnya bercampur dengan mitologi. Karena ada perbedaan besar antara membaca politik secara kritis dan membangun cerita besar yang sulit diverifikasi. Misalnya, ketika Mas Eko mengatakan Jokowi sudah ingin 3 periode sejak 5 bulan pertama menjadi presiden. Apa buktinya? Nggak ada. Yang ada adalah pengakuan pribadi. Atau ketika ia bicara tentang operasi kodok. Apakah itu operasi politik nyata atau sekedar metafora? Kita nggak tahu. Atau ketika ia menyebut simbol-simbol makanan sebagai pertanda strategi kekuasaan, ya ini kan lebih dekat jadinya pada tafsir simbolik dibandingkan fakta empiris. Dan disinilah publik Indonesia bisa masuk ke wilayah yang berbahaya. Kita akan jadi lebih mudah percaya pada narasi dramatis dibanding analisis rasional. Masalahnya, pendekatan mitologis semacam ini memang bisa jauh lebih mudah menarik perhatian publik karena kesederhanaannya. Politik modern itu memang sering terasa terlalu rumit. Korupsi rumit, oligarki rumit, permainan elit rumit, hubungan partai politik rumit. Maka masyarakat mencari cara yang lebih sederhana untuk memahami semuanya. Lalu muncullah narasi, di belakang ini ada kekuatan gaib yang bermain. Dan banyak jadinya masyarakat yang tertarik pada permainan semacam itu. Ada bahaya besar kalau masyarakat terlalu tenggelam dalam mitologi politik. Masyarakat bisa akhirnya kehilangan kemampuan membedakan mana fakta, mana tafsir, mana simbol, mana dugaan. Padahal demokrasi butuh warga yang berpikir kritis. Kalau praktek politik dijelaskan dengan analisis mistis, publik akhirnya tidak lagi berpikir rasional. Akibatnya, politik berubah jadi arena kecurigaan tanpa akhir. Padahal demokrasi yang sehat membutuhkan transparansi, data, dan argumentasi yang bisa diuji. Bukan sekedar aura spiritual. Tapi kemunculan orang semacam Mas Eko di ruang publik ini memang tidak bisa dianggap remeh gitu saja. Saya duga mayoritas penontonnya dan juga mayoritas fans Forum Keadilan adalah orang-orang yang sudah sangat kecewa dengan fakta bahwa Jokowi masih bertahan kuat. Memang bukan dalam panggung politik formal, tapi dalam dunia politik yang lebih luas. Dan anak Jokowi adalah wakil presiden yang semakin harum namanya. Upaya menghancurkan Jokowi terus mengalami kegagalan. Dalam hal ini, Mas Eko adalah penghibur yang dibutuhkan. Dia adalah ordal, orang dalam Jokowi. Dia tampil sebagai mantan orang dekat yang kecewa lalu membongkar cerita. Secara psikologis, posisi seperti ini sangat kuat. Karena publik mungkin akan merasa kalau mantan orang dekat saja bicara seperti ini, ya kemungkinan besar benarlah. Tapi sebagai masyarakat yang dewasa, kita harus bisa mengambil posisi yang lebih bijaksana. Kita boleh mendengar Mas Eko, tapi kita tidak bisa menganggap semua narasinya sebagai kebenaran. Karena antara kritik politik dan mitologi politik seringkali batasnya sangat tipis. Dan tugas masyarakat modern adalah menjaga agar demokrasi tidak tenggelam dalam kultus, simbolisme berlebihan, atau teori-teori yang tidak bisa diverifikasi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia
akan selamat.